Halo, assalamualaikum semuanya. Yang muslim, yang non muslim, tentunya agama-agama yang diakui di Indonesia khususnya dan umumnya semuanya ya. Terus pagi ini aku dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah ya, seperti biasa. Di sini aku akan menerangkan tentang fungsi kebaikan dalam kehidupan, terutama jika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan gitu ya, khususnya bagi kaum mukmin ya. Aku tidak mengklasifikasikan dengan atau tidak tidak membahas yang lain-lain khusus buat mukmin ya. Tapi kebaikan juga diajarkan oleh semua agama, itu menginginkan kebaikan lah ya. Jadi di sini ada sifat Allah yang Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. Kalau untuk lebih jauhnya guru-guru besar yang akan menerangkan, aku hanya ya tahu sedikit-sedikit dari isi Al-Quran ya, hanya surat-surat tertentu gitu. Jadi aku berusaha memahami dan berusaha mengamalkan dari apa yang aku mengerti ya. Jadi di sini tuh Allah itu bersifat Rahman ya. Di sini ada hubungannya dengan aku ya. Aku memberikan jemaah umroh atau haji. Sekarang sudah sampai, kelihatannya mereka sedang melaksanakan haji dan umroh, haji atau umroh ya, aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu apa beliau sudah kembali ke Indonesia atau masih di sana. Yang penting doaku kesehatan, keselamatan ya untuk kalian berdua ya. Terus di sini belum aku akan mengatakan ya tentang kebaikan itu, sekecil biji sawi pun Allah akan membalas ya, apalagi yang besar gitu, apalagi demi kepentingan umum ya. Itu di sini beliau berdua belum berangkat umroh, tetapi aku sudah mendapatkan pesanan yang banyak. Ini bonus aku anggap ini bonus ya, dari bonus dari Allah gitu. Kalau kita tergerak untuk melakukan kebaikan, Allah akan langsung membalasnya dengan kebaikan. Di sini aku kalau nanya sertifikat ijazah, aku hanya seorang perawat ya. Tetapi seorang perawat itu di akhir zaman ini dituntun untuk lebih peka terhadap keadaan yang ada ya. Ketika ketika keadaan di sekeliling itu terlihat tidak mengkondisikan untuk baik ya, terlebih-lebih di bidang baju-baju ya, sandang ya, karena aku juga kebutuhan sendiri, terus pemekaran dari hijrah aku ya, dan aku juga untuk selalu bertujuan untuk meraih semua ya. Jadi di sini tuh ketika selesai wabah corona kan rata-rata semua toko pakaian tuh tutup ya. Jadi di sini berarti keadaan ekonomi semakin terganggu dong, bukan terganggu lagi, benar gak ya? Jadi di sini tuh banyak ibu-ibu yang pada pingin punya daster, tetapi ya kesulitan karena waktu lockdown waktu corona itu kan lockdown, terus susah kemana-mana. Terus aku juga harus membatasi ya gerak semuanya, gerak langkah. Terus aku juga jadi di sini berhubungan dengan aku sudah 7 tahun ini, aku dituntun langkah aku ke dalam hobi aku juga. Sebenarnya aku senang seni rupa ya, seni lukis, makanya anak-anakku juga alhamdulillah ya menyukai seni kaligrafi, seni lukis, seni lah, semuanya ada bakat-bakat di seni. Jadi aku bersyukur di situ aku gunakan untuk menolong keadaan sekarang ini ya. Sepulang umroh itu kan pertama untuk memekarkan hijrah aku, yang kedua untuk begini loh, agak standby gitu. Kita setidaknya anak-anak generasi muda ke depan itu masih pantas, layak gitu mendapatkan sandang gitulah, meskipun udah banyak gempa, bencana alam, banjir bandang. Coba bayangkan untuk semua generasi ya, generasi yang muslim dan muslim tuh, terutama di kalangan aku tuh Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu juga ya teman aku tapi sudah pindah, ada Buddha yang suka ke rumah. Jadi di sini tuh
aku membuat apa ya, karena sesuai dengan hati aku tuh pilih kedamaian, ketenangan, ketentraman ya. Kasihan gitu, hidup ini tidak akan lama gitu ya. Jadi apa ya, nikmatilah hidup gitulah. Tapi di sini ya, hidup ini kan tidak ramai kalau tidak ada orang yang meramaikan, seperti provokator yang mengambil manfaat. Itulah yang membuat kacau balau keadaan itu, banyak-banyaknya orang-orang yang provokator, ngambil manfaat. Itu yang aku kaji ya. Tapi di sini aku berharaplah kita semua itu menyadari semua kesalahan gitu ya, karena kasihan buat generasi muda ke depannya semuanya gitu. Jadi aku juga menolong semua, bahkan aku membebaskan utang. tiap tiap tahun harus ada utang yang aku bebaskan ya. Maksudnya gini, utang utang pakaian ya, ada yang masih 200 100, dan dari kader-kader ada, mohon maaf ya, ada kader-kader yang ada, beberapa kader ya. Sebenarnya aku tidak tahu apa, aku juga tidak mau tahu lah ya, mereka mereka ikut berpolitik, kader-kader lah intinya. Tapi di sini tuh seperti ini. Dan apa ya, aku tidak pilih-pilih ya, mereka kader dan mereka berbuat apa sama aku. Tugas aku itu ya udah, aku mah bertugas untuk membebaskan. Ada yang 200 100 150 waktu tahun lalu ya. Kalau tahun sekarang hanya satu orang, yang itu pun orangnya punya gangguan gangguan apa ya, kasihan, gangguan mental. Jadi setiap kali aku datang itu, Umi, aku beli baju ya. Dan yang aku heran ya, ketika dia mau membayar baju itu, dia malah lebih konsekuen gitu di situ. Kalau lagi inilah pola pikirnya itu lurus ya. Maksudnya 100%. Karena kadang-kadang kalau ya Allah, kasihan banget gitu. Jadi di situ aku rangkul ya, karena aku tuh seorang perawat, jadi aku harus meraih mereka juga gitu. Jangan sampai orang yang punya gangguan itu dijadikan sarana politik. Aku tidak suka ya. Jadi di situ ada hal-hal yang tidak aku sukai dari keadaan sekarang ini ya. Dan aku memohon kesadaran aja lah dari semuanya gitu ya. Kita mau memohon keberkahan, kebaikan dari Allah gitu ya. Jadi di sini tuh ini aku kebaikan dari hasil baju aku tuh buat ngebantu kemarin, buat sumbangan ke keluarganya Bu Bidan, sempet waktu itu sebagai duka cita itu dari masjid waktu itu, dari masjid Grandwis. Tapi sekarang kan tenaga aku juga sudah berkurang dan aku juga membatasi aktivitas, sudah enggak di sana lagi ya, sudah enggak nyuplai baju ke sana lagi. Jadi sekemampuan aku dengan waktu yang terbatas ya. Itu berarti Allah itu sifat Rahman. Di sini buat uangnya buat sumbangan sebagai tanda duka cita ke yang beragama Kristen. Tuh aku juga membuat baju yang you can see itu, kayak you can see itu bisa dibuat atau bisa aku buat, tapi ditujukan untuk yang mamah-mamah daster di rumah untuk menyenangkan suami. Terus bisa yang non muslim juga bisa gitu. Misalkan yang Kristen aku beli ya, Mi, itu yang yang you can see, karena berarti aku juga ngadain ya. Jadi untuk baju-baju tertentu di situ. Di sini kalau syar'i itu udah kewajiban aku ya. Ini adalah kewajiban utama aku, membuat itu ya, baju-baju dan hijab-hijab yang ditujukan untuk jemaah umroh dan haji. Mohon maaf ya, ada azan, suara adzan, jadi aku cut dulu. Aku mau sholat dulu. Assalamualaikum, sebentar. Nah, aku teruskan kembali ya. Sekarang aku akan membahas tentang apa itu ilmu keperawatan. Maksudnya, apakah ilmu keperawatan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam? Kalau menurut aku, berdasarkan pengkajian dan berdasarkan apa yang aku telaah, terus ya petunjuk juga dari Allah ya, kalau ilmu medis itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Yang tidak boleh itu, yang bertentangan itu ketika obatnya dimantra-mantrahi, dijampi-jampi, di apa ya? eh Kalau istilahnya mah diadain uka-ukanya gitu ya, biar biar laris, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau yang eh, apa yang qadarullah, yang original asli perawatnya mah ya tidak, ya tidak ada. Dan seorang perawat itu akan anti klinik ya, bener nggak teman-teman? Jadi kalau ada yang berbicara tentang ih kamu mah ngomongin yang ilmu-ilmu santet guna-guna, kita tidak percaya, benar, aku juga tidak percaya ya. Tetapi di akhir zaman ini setelah aku mengenal beberapa golongan, beberapa paham, itu ada. Jadi mereka itu menggunakan ilmu-ilmu seperti itu. Karena apa? Dasarnya iri, hasad, dengki itu dari penyakit-penyakit yang tidak tersirat gitu. Jadi dalam ilmu medis itu tidak ada ya asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan iri hati gitu, asuhan keperawatan kepada pasien dengan gangguan hasad gitu, tidak ada ya. Ya bener kan? Bener kan teman-teman? Tidak ada. Jadi itu tidak tersirat gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak tersirat. Begitupun Allah menciptakan kehidupan ini, dunia ini ada hal-hal yang tersurat dan ada hal-hal yang tersirat begitu. Seperti ini yang tersurat, jadi aku harus tulis gitu. Oh, ada pesanan nih gitu ya, bonus dari Allah gitu. Kalau tidak aku tulis ntar aku lupa gitu teman-teman semua. Jadi di sini aku membantu ya, berusaha membantu. Jadi kalau aku niat membantu, qadarullah Allah juga membisahkan ya. Jadi aku tuh kan kurang senang sama mesin jahit ya. Tapi qadarullah waktu sepulang umroh itu aku dibisahkan ya sampai menjahit selosin ya. Tapi aku gunakan buat khusus buat anak-anak, buat aku. Terus ada juga yang mau, satu orang ya, teman dekat aku. Mau katanya teh, waktu itu kan waktu pulang umroh ada yang bilang teteh juga, ada yang bilang Umi juga. Jadi kebanyakan Umi sampai sekarang sama ibu. Jadi itu, jadi kalau niat baik itu Allah itu akan membisahkan kita, yang tidak bisa akan dibisa. Hanya saja tenaga aku terporsir ya. Jadi Allah menunjukkan, ya udah kalau begitu mah nanti aku tunjukkan mitra jahit, katanya begitu. Jadi aku itu selalu bertujuan baik ya, dan hasil uangnya juga buat, misalkan gini loh ya, hasil uangnya itu kan aku juga relatif ya, uang itu relatif 100.000, 200.000, bagaimana kita bisa menggunakan uang itu gitu. Sedikit banyak itu ya sama nilainya, hanya pembedanya itu kebutuhan banyak gitu, intinya gitu. Di sini melatih kesabaran mental dan fisik kita juga harus kuat di situ. Jadi apa ya, ya udah, kalau Allah menginginkan seperti itu ya udah aku ikuti. Akhirnya kan aku juga sekarang lagi kalau kita mah diskusi ya, gimana ya kalau misalkan ada mitra jahit yang bantuin 4, aku memasukkan sebenarnya, jadi masukkan baju-baju yang udah aku desain, yang udah aku potongin kainnya di rumah gitu, jadi dimasuk-masukin. Ya udah kurangin aja penjahitnya gitu, kalau terlalu beban bayarannya mahal, maksudnya terlalu banyak gitu, intinya gitu. Jadi di situ apa ya, kalau hidup berdasarkan petunjuk ya, benar-benar apa ya, benar-benar nikmat yang aku rasakan ya, petunjuk. Maksudnya di sini bukan menyudutkan siapapun atau agama manapun ya, ini yang aku rasakan ya. Jadi apa ya, kesananya itu kita itu ketenangan, ketentraman, kasih sayang antar sesama tumbuhan, hewan, teman-teman, betul tidak teman-teman, sama si adik-adik yang non muslim juga. aku tuh seneng kalau udah sharing sama yang ini ya, yang non muslim, anak yang Kristiani, jadi seneng banget. Jadi sama generasi muda lah, si Umi gaul jadinya. Jadi ya udahlah gitu aja. Nanti aku lanjutkan kembali ya, ada tugas sebagai ibu yang harus aku laksanakan ya teman-teman semua. Semoga lah kita itu apa ya, semoga kita bisa belajar menyikapi semua permasalahan ya, permasalahan hidup, belajar untuk introspeksi ya, itulah
bersama-sama belajar. Dah hidup itu untuk belajar dan belajar bersedekah, belajar, itulah intinya. Kalau tanpa belajar makan kita tidak bisa gitu. Jadi awalnya dari belajar dulu, nanti lama-lama terbiasa gitu. Gitu ya semuanya. Salam hormat aku untuk semuanya. Pokoknya aku mah tidak mau membahas apapun orang-orang yang hasad, iri, dengki itu, karena akan mengganggu ketentraman batin aku ya. Gitulah intinya, makan semua perbuatan itu berbalik lagi ke diri masing-masing ya, apalagi di akhir zaman ini gitu. Ya udah, untuk semuanya selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum, selamat siang untuk yang non muslim juga semuanya.